Oke, jadi berjumpa dengan saya Rifki di sini. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi saya tentang haploid ganda di mata kuliah Kultur and Fitur Tumbuhan. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Narwadani dari Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Saya mengambil jurusan biologi di kuliah saya, jadi fokusan saya itu ada di Botani. Jadi yang pertama, kita berangkat ke outline dulu. Jadi outline dari apa yang ingin saya sampaikan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi yang pertama ada pengertian, double haploid itu seperti apa, terus konsepnya itu seperti apa, jenis mekanisme haploidisasi, identifikasi jumlah haploidi, mekanisme kromosom doubling, keuntungan dan kekurangan tumbuhan double haploid. Kemudian contoh penerapan, saya ambil dari contoh artikel jurnal, kemudian ada kesimpulan. Oke, jadi yang pertama, kita masuk ke pengertian. Jadi di sini saya berangkat dari pengertian haploid. Jadi tumbuhan haploid itu tumbuhan yang memiliki kromosom gametnya itu N. Dalam artian dia tidak memiliki pasangan atau hanya cuma satu kromosom saja. Dan dia itu bersifat sporofit. Jadi tumbuhannya itu bisa berkembang secara sporofit, tapi dari segi molekuler DNA-nya dia itu cuma terdiri atas satu pasang kromosom, satu kromosom. Gitu. Jadi sedangkan tanaman double haploid ganda atau double haploid itu eh, hasil dari penggandaan set kromosom tumbuhan haploid sehingga hasilnya itu merupakan tumbuhan yang homozigot. Ya, jadi konsep ini sangat penting dan digunakan untuk pemeliharaan tanaman. Itu bisa dilihat di gambar di sini ya. Di sini itu perbedaan dari konvensional inbreed plant development atau pemuliaan tanaman dari cara konvensional dengan hibridisasi dan ini dengan menggunakan double haploid plant. Jadi bisa dilihat di sini dari segi waktu yang dipakai itu lebih singkat dan kemudian kemurnian genetiknya itu semakin lebih tinggi daripada konvensional gitu. Kenapa kalau seperti itu nanti bisa saya jelaskan di dalamnya. Oke, jadi ini konsep haploid. Tanaman haploid itu adalah tanaman sporofit ya, yang membawa jumlah kromosom gamet N. Jadi bukan 2N yang biasanya dikenal dengan diploid ya. Di alam memang tumbuhan itu memiliki kromosom yang 2N. Jadi fase sporofitnya itu 2N. Tapi di tumbuhan haploid ini fase sporofitnya itu mengandung kromosom N. Nah, jadi ketika duplikasi secara spontan itu dilakukan induksi tanaman haploid, maka tanaman yang dihasilkan itu bisa digandakan haploidnya, bisa menjadi tanaman double haploid. Seperti itu konsepnya. Bisa juga dengan penggandaan tanaman diploid menjadi tetraploid. Itu sesuai dengan keinginan kita seperti apa. Oke, jadi haploidisasi itu tentunya bisa secara spontan terjadi di alam dan juga bisa dengan menggunakan bantuan manusia. Nah, jadi bisa digunakan dengan metode induksi haploid seperti penyerbukan yang dimodifikasi dengan wide hybridization, eliminasi kromosom, penyerbukan yang dengan sepusari yang diradiasi dan lain-lain. Tapi bisa dengan menggunakan kultur in vitro sel gametofit yang belum matang. Jadi sel tersebut kita manipulasi supaya dia itu bisa masuk ke fase sporofit tanpa harus menunggu yang lama gitu. Ini jadi mekanisme haploidisasi sendiri itu ada dua. Ini dibedakan dari segi lingkungan yang digunakan untuk haploidisasi. Jadi ada in vitro ini kita menggunakan teknik kultur jaringan, yang ini kita menggunakan kemampuan alami dari tumbuhan itu untuk melakukan hibridisasi. Jadi di in vitro sendiri ada dua, kultur antar atau androgenesis dan juga kultur
ginogenesis atau kultur gamet betina. Nah, yang di in vivo ada banyak sekali proses untuk haploidisasi, tapi fokusan saya hanya di in vitro, maka saya hanya menjelaskan dua dari metode yang melibatkan penghilangan kromosom atau eliminasi kromosom. Jadi kita next. Nah, di sini kita masuk ke kultur antar. Jadi di sini androgenesis adalah proses induksi dan regenerasi haploid dan haploid ganda yang berasal dari sel gamet jantan atau antar itu mikrosporanya itu. Nah, jadi metode ini tuh bergantung kepada kemampuan mikrospora dan butiran spusari yang belum matang untuk mengubah jalur perkembangan mereka dari gametofit menjadi sporofit. Nah, jadi pembelahan sel dia menuju ke sporofit itu bisa jadi diikuti dengan pembentukan kalus ataupun langsung ke embryogenesis. Jadi androgenesis itu bisa diinduksi dengan kultur antar yang belum matang secara in vitro. Nah, ini di sini bisa dilihat perbedaan dari skema ini pembelahan hibridisasi jalur dari mikrospora itu secara normal seperti ini. Tapi dengan induksi yang kita lakukan di media kultur itu bisa mengubah jalur si mikrospora ini dari jalur gametofit ini kita ubah ke sporofit. Jadi dia nanti hasilnya sebuah tanaman yang dia itu haploid. Nah, jadi ini prosesnya itu memang yang pertama itu ada sterilisasi ya. Sterilisasi, terus isolasi alter dalam kondisi aseptik, dan dikulturkan secara in vitro di media padat, semi padat, ataupun cair, ataupun bisa gabungan dari keduanya. Jadi selama isolasi mikrospora, jaringan dinding antara dihilangkan, sehingga mencegah gangguan jaringan sporofitik ibu selama embryogenesis rebusari dan regenerasi dari jaringan somatik. Jadi isolasi yang kita lakukan itu tidak bisa menjamin pula bahwa yang kita inokulasikan itu pure dari mikrospora. Tapi ada beberapa mungkin sebagian kecil jaringan yang dia itu diploid juga ikut terkultur dan tumbuh di situ. Jadi faktor yang mengaruhi androgenesis itu bisa dari faktor biotik dan abiotik. Jadi faktor utamanya itu yang pertama ini tahap perkembangan. Jadi kultur yang kita dapatkan itu pada tahap perkembangan itu pada tahap apa? Nah, jadi ketika pada tahap perkembangan yang sudah matang dan lanjut itu justru malah semakin susah untuk membelokkan mereka menuju ke jalur sporofit. Nah, yang kedua, perlakuan stres yang sesuai itu juga faktor yang utama juga untuk menentukan respon androgenetik. Jadi kesesuaian antara tahap perkembangan si mikrospora yang kita dapatkan dan juga treatment yang kita lakukan itu harus sesuai sehingga bisa membelokkan arah dari arah gametofit ke arah sporofit. Nah, jadi media yang sering digunakan itu ada potato 2, W14, NLN, dan A2 medium. Ini saya lansir dari Movenet dan Buenek 2019. Oke, next. Nah, ini adalah contoh dari kultur androgenesis ya. Nah, bisa dilihat pada gambar A ini merupakan pembelahan pertama dari mikrospora di medium LNN. Nah, ini bisa dilihat ada mikrospora yang dia sudah mengalami propagasi di sini ya. Terus yang B ini dia sudah mengalami embryogenesis. Jadi di sini ada embrio yang sudah mengalami regenerasi dari spora yang dikulturkan.
Kemudian yang C ini adalah pengeringan ya, pengeringan dari kultur, medium kultur dan juga kultur inokulannya. Jadi di sini nanti dia itu sedikit dikeringkan supaya tidak banyak sisa air pada medium yang bisa mengganggu pertumbuhan lebih lanjut di medium selanjutnya. Gitu. Nah, yang D ini hasil dari tanaman haploid yang siap untuk proses ke doubling haploid atau penggandaan kromosom haploid jadi diploid. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke kultur angker atau gamet betina. Di sini disebut juga dengan ginogenesis. Oke, ginogenesis ini dia merupakan induksi memproduksi tanaman haploid secara eksklusif dari gametofit. Nah, jadi di sini bisa dicapai dengan kultur in vitro dari berbagai bagian bunga yang tidak disebuti, seperti ovul, placenta, ovarium, atau kuncup bunga itu. Jadi dilaporkan bahwa kultur gamet betina ini itu sangat bergantung pada jenis spesies. Nah, yang dilaporkan bisa berhasil itu sejauh ini yang saya ketahui dan saya baca itu ada di bawang merah, gula bit, mentimun, labu, gapira, bunga matahari, dan gandum dan barley. Namun mungkin bisa ada banyak lagi penelitian yang mengenai kultur ginogenesis dan, dan emang dia sifatnya itu sangat spesifik terhadap spesies. Jadi protokol itu bisa didapatkan itu dengan sangat spesifik. Jadi misalnya kita mau menanam tumbuhan mentimun misalnya, jadi itu ada protokolnya sendiri dan itu sudah terstandarisasi itu untuk melakukan penanaman haploid ganda dari sel gamet betina mentimun. Jadi seperti itu. Sama juga dengan kultur androgenesis ya di sini ginogenesis itu juga dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Nah, jadi yang mempengaruhi di ginogenesis ini yang pertama genotip tanaman donor. Nah, di sini yang utama untuk melakukan ginogenesis itu seharusnya sel telur si ovul ini. Dan juga faktor selanjutnya yaitu kondisi pertumbuhan. Nah, ini yang saya tadi katakan bahwa kondisi pertumbuhan ini itu sangat spesifik terhadap spesies-spesies yang ingin dikulturkan secara ginogenesis. Okay. Faktor yang selain itu ada faktor perkembangan gamet ya. Pada tahap apa gamet itu diinokulasikan itu juga penting. Terus perawatan untuk sebelum inokulasi, terus media kultur in vitro, dan juga kondisi kultur. Nah, jadi gametofit yang dipakai itu biasanya itu pada gamet yang belum matang. Biasanya yang dipakai itu ini kantong embrio dewasa mengandung beberapa sel haploid yang secara teoritis mampu membentuk embrio haploid seperti sel telur, sinergit, sel antibodal, dan inti polar non fusi. Dan kemudian tetapi yang optimal itu sel-sel telur di sini. Jadi dia bisa mengalami pengembangan menjadi tumbuhan haploid ketika diinduksi dengan medium yang sesuai. Oke, ini kenyataan ini sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bahwasanya tidak ada protokol yang umum untuk metode ini. Jadi semua itu sangat spesifik tergantung ke spesies apa dan apakah itu pernah dilakukan penelitian untuk melakukan genogenesis terhadap spesies tertentu. Jadi sejauh ini medium yang dipakai itu ada medium BDS dengan penambahan 500 mg myoinositol, 100 mg per liter prolin, 2 mg per liter BAP, dan 2 mg per liter PORD. Dan juga ada penambahan 100 gram per liter sukrosa dan 7 gram per liter agar. Oke, next. Jadi ini ada contoh dari ginogenesis ya. Ini di sini digunakan dari kuncup bunga yang tidak terbukti. Ditanami kultur di media
BDS dengan penambahan tersebut ya. Pada gambar B itu dia mengalami perkecambahan. Jadi si embrio itu mengalami perkecambahan menjadi sebuah embrio yang haploid selama sekitar 60-90 hari. Ini dilakukan pada prosedur tanaman bawang. Nah, pada gambar C ini ada gambar panjangan dari planet haploid. Nah, yang D ini itu sudah aklimatisasi di medium kultur, medium tanam yang berbeda dan dilakukan di rumah kaca. Nah, sekarang masuk ke haploidisasi tetapi tidak secara in vitro ya, ini in vivo. Jadi yang pertama ada haploidization via interspecific hybridization. Nah, di sini itu dilakukan proses haploidisasi yang didapatkan dari keturunan persilangan antara orang tua dari spesies yang berbeda. Nah, dengan eliminasi kromosom. Jadi di sini nanti ada proses eliminasi kromosom yang dimana nanti kromosomnya itu bakal untuk melakukan duplikasi. Nah, sehingga nanti dihasilkan offspring atau keturunannya itu bersifat haploid. Nah, pertama kali metode ini ditemukan itu pada tanaman ini. Nah, sehingga tanaman Hordeum vulgare dan bulbosum ini bisa menghasilkan keturunan tanaman Hordeum vulgare itu yang bersifat haploid. Ini, jadi hibrid tanaman kedua kromosom pada genom parental itu diperoleh setelah menyerbukan. Jadi zigotnya itu dia bersifat diploid, tetapi kromosom dari Hordeum bulbosum itu hilang setelah perkembangan lebih lanjut. Jadi metode ini kemudian dipatenkan dengan standar tersendiri dan juga bisa dinamakan dengan metode Hordeum bulbosum. Ini ya. Umumnya pembuahan ganda mengarah pada zigot yang hibrid, namun selama embryogenesis awal eliminasi kromosom terjadi menghasilkan embrio haploid. Nah, jadi ternyata setelah diteliti lebih lanjut yang memainkan peran di sini adalah gen CENH3. Nah, jadi gen ini itu menentukan posisi centromer yang digunakan untuk pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Ternyata gen yang ada di kedua spesies itu tuh berbeda dan tidak stabil gitu. Jadi ketika dia itu dihibridkan, difertilisasikan, itu si kromosom itu tentunya ada semua di zigotnya itu ada semua, tetapi karena tidak stabil, maka transkripsi itu di CNH3 itu tidak terjadi secara bersamaan, sehingga pada tahap anafase dari zigot yang hasil dari fertilisasi kedua spesies itu kehilangan kromosom di Hordeum bulbosumnya. Jadi kehilangan kromosom dari indukan Hordeum bulbosum. Jadi seperti itu. Jadi setelah perkembangan lebih lanjut, maka menghasilkan tumbuhan haploid dengan pure kromosom dari Hordeum vulgare. Oke, next. Jadi kita masuk lagi ke haploidization via intraspecific hybridization. Ini di sini dilakukan perkawinan antara spesies yang sama, tetapi nanti hasilnya bisa dihasilkan tanaman yang haploid. Nah, pada tanaman ini itu biasanya dominan ditemukan di tanaman jagung atau mais ya. Hal ini karena kan memang ada pengaruh dari beberapa gen yang dia itu bisa menginfluensi dari pembentukan ini penyatuan kromosom jadi seperti itu. Nah, diketahui bahwasannya kromosom yang telah diubah dari suatu tanaman jagung itu bisa menghasilkan suatu keturunan yang
bagian itu haploid. Dinamakan dengan inducer atau organisme inducer ya. Nanti si inducer ini dikawinkan dengan organisme yang ingin kita haploidisasi, nanti menghasilkan tanaman dengan haploid yang sesuai dengan yang kita inginkan. Banyak sekali gen yang dia itu mempengaruhi, bisa dilakukan manipulasi pada beberapa gen tertentu. Nah, bagaimana contoh yang saya ambil di sini adalah gen MTL di sini, matrilineal. Nah, ternyata sebagian besar gen itu merupakan gen yang menginfluensi pada si serbosari gitu. Jadi itulah mengapa semua induser, sebagian besar induser itu dibuat dalam bentuk serbukan jantan. Dan yang kita perlukan di sini yang kita ingin haploidisasi itu dalam bentukan donor parental betina. Nah, di sini yang bisa dikatakan ada gen MTL. Gen MTL itu dia merupakan gen yang mengatur fosfolipase untuk sitoplasma sel sperma. Jadi di sini dia menginfluensi dari sitoplasma sel sperma ini sehingga bisa mengaruhi pada saat dia itu terfertilisasi. Nah, di mekanisme ini ada dua hipotesis yang dia itu memengaruhi ya. Istilahnya dia merupakan proses inti dari mekanisme ini. Yang pertama itu fertilisasi tunggal dan yang kedua itu eliminasi kromosom posigotik. Di sini. Ya di sini. Jadi di sini kalau di sini itu hipotesis pertama, ini kedua. Yang pertama itu terjadi karena adanya kegagalan fungsi sperma dan susu telur menyebabkan embryogenesis secara haploid. Nah, yang kedua itu ada penggabungan kromosom, tapi setelah jadi zigot maka kromosom dari induser itu dihilangkan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah kita menghasilkan tanaman haploid ya, tentunya tanaman yang kita dapatkan itu tidak 100% bersifat haploid. Nah, di sini peran identifikasi jumlah haploid itu penting karena nanti bisa menentukan secara efektif tumbuhan mana saja yang bisa kita lanjut ke proses haploid ganda gitu. Ada banyak sekali metode yang digunakan, ada metode langsung dan tidak langsung. Kalau metode tidak langsung itu biasanya menggunakan perbandingan tanaman hasil regenerasi dengan donor. Nah, perbandingan ini dilakukan dalam hal morfologi, kekuatan dan kesuburan tanaman, jumlah kloroplas, dan juga ukuran sel penjaga stomata. Nah, jadi bisa dilihat ya bahwasanya tumbuhan haploid dan haploid itu secara morfologi memang berbeda. Biasanya tanaman haploid itu cenderung kecil dan istilahnya mengalami cacat fisik secara morfologi. Tapi karena ada beberapa spesies yang dia itu secara haploid dan diploid itu tidak ada perbedaan, maka metode ini itu kurang dapat diandalkan. Tapi secara biaya metode ini itu bisa memangkas biaya sehingga biaya yang diperlukan itu tidaklah terlalu mahal gitu. Oke, yang metode langsung itu ada metode menghitung jumlah kromosom. Di sini ya, jumlah kromosom dihitung, terus ada pengukuran konten DNA menggunakan flow cytometry. Nah, tetapi saat ini bisa dilakukan analisis molekuler menggunakan marker DNA seperti AFLP, RAPD, SCRR, dan SST. Nah, ini nanti kalau menggunakan metode marker DNA ini kita melihat interpretasi antara profil electrophoresis antara tumbuhan donor dengan tumbuhan hasil regenerasi dalam proses haploidisasi itu. Oke, next ini
Saya mau menjelaskan tentang flow cytometer ya. Jadi flow cytometer ini konsepnya itu dia menghitung dan mengkarakterisasi berbagai macam sifat fisika dari partikel tunggal di biasanya sel. Nah, ukuran yang dapat diukur itu antara 0,02 sampai 150 mikrometer. Nah, prinsipnya itu setiap sel itu akan dialirkan ke sistem fluida, lalu ditembak dengan sinar laser, kemudian disebarkan oleh setiap sel. Kemudian dari sinar yang disebarkan oleh sel itu kemudian diinterpretasikan sebagai sinyal listrik dan kemudian dideteksi sebagai data yang tersimpan di dalam komputer. Jadi tekniknya itu menganalisis jenis-jenis sel yang terdapat pada suatu populasi sel, diberi fluoresen, kemudian dilewatkan ke celah sempit dan ditembaki sinar. Pada prinsip ini bisa digunakan untuk menentukan jumlah ploidi. Jadi bisa menentukan ini ploidi sel itu seberapa dengan metode flow cytometry. Nah, semakin banyak jumlah set kromosom, maka intensitas sinyal optik yang diberikan itu semakin kuat, sehingga kemampuan fluoresen untuk berinterkalasi dengan DNA itu semakin besar. Nah, nanti bisa dilihat di ini. Nah, ini ya. Ini konsepnya seperti ini. Dia dilewatkan ke celah sempit, kemudian ditembak dengan laser. Nah, di sini nanti dia dibiaskan dan hasil dari proses pembiasan itu nanti diukur sebagai sinyal elektrik. Dan di sini bisa dibaca sendiri. Ini ada metode untuk mengukur jumlah ploidi ya, ploidi kromosom. Nah, ini saya ambil dari Skadar Darmono. Nanti saya tunjukkan perpustakaannya. Oke, kita lanjut. Nanti outputannya itu sebagai ini. Nah, flow cytometer itu memiliki outputan yang berupa kurva. Jadi penentuan ploidi itu disesuaikan dengan puncak yang mewakili ukuran inti. Nah, ini. Nah, bisa dilihat pada gambar A itu ketika kondisinya seperti ini, itu tanaman itu merupakan tanaman haploid. Yang B ini itu diploid, C mixoploid, dan D itu tetraploid. Nah, posisi puncaknya itu yang paling mempengaruhi yang dijadikan patokan itu adalah kurva yang paling kiri. Nah, di sini ya. Ini sama ini. Nanti bisa istilahnya itu berbeda-beda pada spesies tertentu ya. Jadi untuk untuk membandingkan dari apakah itu diploid atau haploid tentunya menggunakan data awal yang kita tentu dapatkan dari pengukuran flow cytometer sel parentalnya, itu sel yang sebelum kita haploidisasi, jadi masih diploid. Nanti bisa kelihatan bedanya seperti apa. Nah, bisa diinterpretasikan apakah sel itu haploid atau diploid atau bahkan mesoploid dan tetraploid gitu. Ya, mekanisme kromosom doubling itu merupakan mekanisme yang digunakan untuk menduplikasi kromosom haploid. Jadi kita sudah masuk ke mekanisme bagaimana kita bisa menduplikasi tanaman haploid itu bisa menjadi tanaman diploid dengan kromosom yang terduplikasi. Nah, di sini bisa sebenarnya secara alamiah dari kultur tanaman haploid itu beberapa tanaman haploid, sel haploid itu bisa melakukan duplikasi kromosom secara sendiri. Nah, tetapi karena emang
memang jumlahnya tidak terlalu banyak, maka dibantu dengan induksi induksi duplikasi kromosom gitu. Nah, biasanya yang digunakan dalam metode duplikasi kromosom itu menggunakan metode ini kimia. Nah, dengan menggunakan senyawa kimia kolhisin. Nah, cara kerja kolhisin ini dia itu menghambat polimerasi mikrotubulus dan mengikat tubulin. Nah, jadi karena ada mekanisme tersebut, maka jumlah kromosom di dalam sel itu bisa mengalami peningkatan. Gitu. Tetapi karena kolhisin ini itu sangat beracun dan bersifat pemicu kanker ya, kalau misalnya kena ke manusia, maka penggunaannya itu sangat sedikit sekali, digunakan pada volume yang sangat sedikit dan juga dengan telitian yang lebih. Tapi ada beberapa pengganti kolhisin ya. Ini ada oralizin, amikropos metil atau APM, trifluoralin, dan pronamid. Tapi penggunaan kolhisin pada saat dewasa ini masih sering digunakan sebagai metode yang relevan dan efektif untuk melakukan duplikasi kromosom. Nah, jadi di sini dosis kolhisin dan juga durasi itu sangat penting dalam mekanisme doubling ini. Kalau misalnya kelebihan dosis dan juga terlalu lama dalam treatment kolhisin itu bisa menghasilkan tanaman yang tertetraploidisasi, memiliki kromosom jumlah 2 pasang atau 4 kromosom. Oke, lanjut ya. Nah ini, jadi biasanya kolhisin yang digunakan itu saya lansir dari Murafek dan Bohanek 2011 itu kolhisin yang digunakan larutannya itu di atas 0,1% kolhisin, 4% DMSO, 0,3% twin 20 dan juga 0,025% GA3. Nah, bisa dilihat di gambar di sini penggunaan kolhisin itu sangat diawasi ya, karena emang dia bersifat karsinogenik dan memicu kanker, maka penggunaannya itu terawasi sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Nah, ini perbandingan metode dari pemuliaan tanaman menghasilkan tanaman homozigot ya. Jadi endingnya kita itu menghasilkan tanaman homozigot. Nah, ada 3 metode yang selama ini itu diketahui bisa menghasilkan tanaman double haploid atau tanaman homozigot yang itu secara pure dia emang homozigot. Nah, di sini sih ketahui bahwa metode konvensional seperti self fertilisasi atau fertilisasi dengan pemuliaan misalnya ya, fertilisasi dengan indukan sebelumnya itu available, tentunya itu available di sini ya, utama available. Terus spesifitas genetiknya itu rendah, tensinya rendah karena dia itu membutuhkan waktu yang banyak dan juga generasi-generasi tanaman yang banyak sehingga dia itu bisa menghasilkan tanaman homozigot. Harus di backroskan lagi gitu kan. Nah, secara skill yang dibutuhkan itu rendah, tidak harus mempunyai skill laboratorium untuk bagaimana yang diperlukan di kultur in vitro. Nah, space required itu sangat tinggi, membutuhkan lahan yang luas. Terus peralatan lab itu juga tidak ada, membutuhkan generasi yang banyak. Ini 5 sampai 6 pangkat 4 ya, bahkan bisa lebih, dan juga ini dia tidak menghasilkan pure homozigot. Jadi kita tidak bisa menjamin bahwa kemurnian gennya itu terjamin secara 100% yaitu pure homozigot gitu. Dan tentunya karena memang segregasi itu secara bebas, maka kita tidak bisa menjamin produk yang dihasilkan itu benar-benar murni homozigot. Obstacle-nya atau tantangan pada ini itu self incompatibility. Jadi terjadi apabila pada tanaman yang dia itu memiliki mekanisme self incompatibility.
Jadi ketika dia difertilisasi pada satu tanaman yang sama, misalnya tanaman itu menghasilkan serbuk dan juga ovum di satu tanaman, tapi dia memiliki mekanisme self incompatibility sehingga tidak sangat sulit sekali untuk menghasilkan zigot dari gamet yang berasal dari tanaman yang sama. Nah, yang kedua pada metode ini, metode available-nya itu yes, terus phenotype spesifiknya sangat tinggi, efisiensinya juga tinggi, skill yang dibutuhkan itu rata-rata lah, ya skill kultur in vitro seperti biasanya, terus space-nya terulangnya dibutuhkan itu rendah, kebutuhan lab yang tinggi, terus generasi yang digunakan itu cuma satu. Nah, tapi efisiensi dari generasi deployed-nya itu cenderung lebih rendah daripada yang self-fertilization. Nah, obstacle tantangan dari metode kedua ini itu bisa jadi albinisme atau mengalami albinisme pada tanamannya. Misalnya tidak menghasilkan klorofil atau zat pigmen lain. Dan itu memang bisa terjadi pada komposisi tertentu. Maksudnya hasil dari in vitro beberapa itu tidak 100% itu merupakan tumbuhan yang viable gitu. Ada yang dia mengalami catatan seperti heterogenitas dari peta genetiknya ketika kita masih terdapat sel yang diploid pada awalnya, dan juga ini albinisme atau ketidakmampuan catatan secara genetik sehingga menghasilkan tumbuhan yang dia itu secara morfologi itu berbeda. Nah, untuk yang mekanisme in vivo double haploid ini masih belum diketahui dan masih belum bisa ditentukan metode itu sudah variabel apa enggak. Jadi sejauh ini penelitian yang dilakukan itu bahwasanya in vivo double haploid itu belum banyak penelitian yang melaporkan keberhasilan dari metode itu. Nah, kita masuk ke manfaat haploid ganda ya. Jadi haploid ganda itu yang pertama mempersingkat siklus regenerasi dengan menghasilkan tumbuhan homozigot hanya dengan 2 kali regenerasi. Yang kedua, lebih sedikit logistik yang diperlukan, lebih sedikit waktu, tenaga, dan sumber daya keuangan dalam mengembangkan jalur pemulihan baru. Nah, sehingga pelepasan kultivar elit sebagai produk pemulihan tanaman kita itu bisa dipercepat dan lebih cepat untuk dikomersilkan di masyarakat gitu. Nah, juga mengurangi tenaga untuk perawatan, mengembangkan produk yang cepat dengan memungkinkan piramida alel yang menggunakan secara cepat untuk sifat-sifat poligenik yang mengaruhi produktivitas. Nah, kemudian teknologi double haploid ini juga memfasilitasi akses ke plasma nufah yang ada di jalur induk hibrida betina maupun jantan. Jadi si double haploid itu bisa digunakan sebagai metode untuk menghasilkan plasma nufah yang benar-benar dia itu murni gitu. Nah, bisa melalui jalur induk betina atau jantan yang saya jelaskan tadi melalui kultur antren maupun kultur gamet betina. Nah, selain itu kita bisa melakukan studi asosiasi sifat marker dan juga sifat yang ditentukan. Terus ada interogesi gen atau kita bisa sebut terdapat gen yang belum secara 100% itu murni, itu bisa dilakukan
studi lebih lanjut ketika digunakan metode double haploid. Nah, jadi bisa diaplikasikan ke dinamik fungsional, sitokinetika molekuler, dan rekayasa genetika. Nah, jadi kesimpulan dari saya dari materi yang saya sampaikan ini yang pertama adalah metode haploid ganda digunakan untuk menghasilkan tumbuhan dengan gamet homozigot sempurna. Metode ini bersingkat waktu dalam menghasilkan tumbuhan homozigot daripada menggunakan metode inverted hybridization yang membutuhkan banyak regenerasi dan kesilangan serta memakan banyak waktu. Nah, metode haploid ganda memanfaatkan kemampuan sel gamet haploid yang mempunyai sifat totipotensi untuk regenerasi menghasilkan tumbuhan haploid. Tumbuhan haploid kemudian diinduksi dengan metode doubling haploid, baik secara kimiawi maupun secara spontan. Kromosom haploid tersebut dapat mengganda dan menjadikan tumbuhan tersebut menjadi bersifat double haploid homozigot. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.